Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Kurniawan Elva dari kelas C1C. Saya akan mempresentasikan hasil resum saya. Materi yang pertama mengenai individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Sikap individu memiliki dua dimensi, yaitu fisik dan psikis, terdiri dari sikap, perbuatan, dan emosi. Sandang, pangan, papan. Jika interaksi lingkungan maka menghasilkan perubahan lingkungan. Contoh SPP masyarakat yang tinggal di pegunungan jelas berbeda dengan yang tinggal di pesisir atau pantai. Pengaruh keluarga terhadap pembentukan sifat dan sikap seseorang entah dari satu sosial ekonomi keluarga, 2 faktor keutuhan keluarga, 3 sikap dan kebiasaan orang tua, 4 kehormanisan keluarga. Dari 4 hal ini mempengaruhi psikis seseorang. Interaksi sosial sama dengan sebagai mikron sosial manusia saling membutuhkan dengan berbagai hal. Materi yang kedua adalah remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Sebagai pemuda atau generasi penerus, bila ditentukan untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan berbagai macam pembentukan untuk kemajuan, melakukan usaha untuk mengembang kepribadian, mengadakan pengeluaran dengan tentukan dan kebutuhan masyarakat modern. Potensi generasi muda. Yang pertama, idealisme dan daya kritik. Yang kedua, dinamika dan kreativitas. Ketiga, keberanian mengambil usaha. Keempat, optimis mengerangkan semangat. 5, sikap kemandirian, disiplin dan murni. Keenam, terdidik. Ketujuh, keanekaan ragaman dalam perusahaan dan kesusahan. Kelapan, gentlenisme dan nasionalisme. Kesembilan, sikap kesendirian. Kesepuluh, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Materi yang ketiga adalah pemerintah, negara, dan warga negara, permasalahan demokrasi. Pemerintah ialah negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk apa kekuasaan itu ada. Negara dan warga negara. Syarat berdirinya negara. Yang pertama, memiliki wilayah tertentu. Kedua, memiliki rakyatnya. Ketiga, pemerintah. Sikap warga negara adalah penduduk dalam pasal 29 ayat 2. Penduduk tidak selalu warga negara. Pasal 27 ayat 2. 2 asas menentukan warga negara. Yang pertama, asas uas soli, asas daerah kelahiran. Dalam arti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. 2, asas ios sigoinus, asas keturunan kewarganegaraan sosial ditentukan oleh keturunan dari orang-orang yang bersangkutan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1950 disebutkan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai materi ke-1, ke-2, dan ke-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.